Halo mahasiswa, selamat datang di kelas Bisnis Internasional pertemuan keempat. Pada pertemuan keempat ini, kita akan membahas mengenai sistem moneter internasional secara lebih spesifik. Beberapa topik kita minggu ini yaitu sejarah sistem moneter internasional, bursa valuta asing, nilai tukar mata uang, dan pasar modal internasional. Sistem moneter internasional penting untuk dipelajari karena sistem ini memiliki peran penting dalam bisnis internasional. Sistem moneter internasional dapat mempengaruhi harga barang dan jasa di pasar internasional, serta dapat mempengaruhi laba dan arus kas dari perusahaan multinasional. Sebelum kita membahas lebih rinci mengenai sistem moneter internasional yang berkembang hingga saat ini, kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional ialah kerangka kerja institusional yang mengatur proses pembayaran internasional, pergerakan modal, dan kurs atau mata uang yang digunakan dalam perdagangan internasional. Dengan kata lain, sistem moneter internasional ini adalah struktur keuangan global yang memfasilitasi perdagangan antar negara dan pertukaran mata uang antar negara. Dengan demikian, maka sistem ini mencakup aturan, kebijakan, dan mekanisme yang mengatur bagaimana nilai tukar mata uang ditentukan dan bagaimana transaksi keuangan dilakukan antar negara-negara yang berbeda. Sistem moneter internasional sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi global dan memfasilitasi perdagangan internasional. Tanpa sistem moneter internasional yang efektif, akan sulit bagi perusahaan multinasional untuk melakukan bisnis di pasar internasional, dan perdagangan antar negara akan menjadi lebih sulit dan lebih mahal. Bahkan, para pebisnis internasional memantau sistem akunting sistem moneter internasional dan neraca pembayaran atau balance of payment, karena keduanya memberikan gambaran yang jelas tentang kesehatan ekonomi suatu negara dan dampaknya pada nilai tukar mata uang. Dengan memantau sistem akunting, sistem moneter internasional, dan neraca pembayaran, para pelaku bisnis internasional dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik, mengurangi risiko mata uang, dan membangun strategi bisnis yang lebih efektif dalam pasar global. Nah, sekarang kita bahas satu persatu sistem moneter internasional yang pernah berkembang di dunia perdagangan global. Yang pertama yaitu Gold Standard, kemudian Interwar Period, kemudian Bretton Woods System, dan yang terakhir yaitu nilai tukar fleksibel. Kita mulai dari sejarah Gold Standard dulu. Sistem moneter Gold Standard adalah sistem mata uang internasional yang didasarkan pada nilai emas. Dalam sistem ini, karena nilai mata uang suatu negara diukur berdasarkan nilai emas, maka negara-negara harus memiliki cadangan emas yang cukup untuk mengganti mata uang yang dikeluarkan ke pasar. Sejarah sistem moneter gold standard dimulai pada abad ke-19 ketika Inggris memperkenalkan sistem gold standard pada tahun 1821 yang kemudian menjadi dasar sistem moneter internasional selama hampir satu abad. Saat itu, banyak negara mengadopsi sistem ini sebagai cara untuk meningkatkan stabilitas mata uang mereka dan memfasilitasi perdagangan internasional. Pada masa itu juga, Inggris memiliki cadangan emas yang cukup besar, dan pound sterling menjadi mata uang utama dalam perdagangan internasional. Seiring waktu, negara-negara lain juga mulai mengadopsi sistem gold standard, dan kemudian sistem ini mencapai puncaknya pada pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20, ketika hampir seluruh negara maju di dunia mengikuti sistem ini. Pada masa kejayaannya, sistem ini dianggap sebagai sistem yang stabil dan dapat diandalkan, karena nilai mata uang diikat dengan emas yang dipercayai memiliki nilai intrinsik yang stabil. Sebagai contoh, USA dan UK setuju untuk menjual atau membeli 1 ons emas seharga $20,67 atau 4,247 pound sterling. Artinya, pound sterling saat itu lebih mahal dari dolar. Namun demikian, sistem ini mengurangi fluktuasi nilai tukar dan jumlah uang beredar yang dapat diterbitkan oleh bank sentral sangat terbatas oleh cadangan emas yang dimilikinya. Oleh karena itu, ketika jumlah uang yang dibutuhkan di pasar melebihi cadangan emas yang dimiliki oleh bank sentral, ini dapat menyebabkan krisis keuangan dan kekurangan uang tunai. Lambat laun, sistem ini pun kolaps saat Perang Dunia Pertama pecah. Selanjutnya yaitu Interwar Period. Sistem moneter interwar period atau periode antar perang merujuk pada periode antara Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, yaitu sekitar tahun 1918 hingga 1939. Periode ini ditandai dengan banyaknya perubahan dalam sistem moneter internasional karena pengaruh dari perang dan kemudian krisis ekonomi global yang parah. Pada masa ini terjadi sterilisasi emas dengan menyesuaikan arus keluar masuknya emas dengan peningkatan atau pengurangan uang dan kredit dalam negeri. Sistem ini dimulai dengan nasionalisme ekonomi pasca World War Pertama. Pada saat itu, standar emas klasik gagal dipulihkan,
kemudian ekonomi tidak stabil dan bank-bank pun bangkrut. Ketidakstabilan dan krisis ini menyebabkan para investor panik dan berusaha melarikan modal ke luar negeri. Namun situasi di luar pun ternyata sama buruknya. Negara-negara pun mulai mencari alternatif baru untuk mengatasi ketidakstabilan sistem moneter pada masa ini, yang pada akhirnya mengarah pada pembentukan sistem Bretton Woods setelah Perang Dunia Kedua. Sistem Bretton Woods adalah sistem moneter internasional yang didirikan pada tahun 1944 setelah Perang Dunia Kedua, di mana nilai tukar mata uang nasional diikat pada nilai tetap terhadap dolar Amerika Serikat, dan dolar AS ditetapkan pada harga tetap terhadap emas. Sistem ini didirikan di Bretton Woods, Amerika Serikat pada sebuah konferensi yang dihadiri oleh perwakilan dari 44 negara. Sistem moneter Bretton Woods diciptakan sebagai respon terhadap ketidakstabilan sistem moneter internasional sebelum Perang Dunia Kedua. Sistem ini memegang bahwa stabilitas nilai tukar mata uang sangat penting untuk perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi global. Oleh karena itu, sistem ini didasarkan pada prinsip nilai tukar tetap yang diikat pada dolar AS, dan dolar AS, seperti sebelumnya dijelaskan, diikat pada emas pada harga tetap. Negara-negara peserta Bretton Woods setuju untuk menjaga nilai tukar mata uang nasional mereka tetap pada tingkat tertentu terhadap dolar AS dengan fluktuasi yang terbatas. Negara-negara ini juga diharuskan untuk menjaga cadangan devisa yang cukup untuk menopang nilai tukar mata uang nasional mereka. Jika nilai tukar mata uang suatu negara naik atau turun terlalu jauh dari tingkat yang ditetapkan, negara tersebut harus melakukan koreksi nilai tukar dengan mengubah nilai tukar resmi atau mengintervensi pasar. Sistem moneter Bretton Woods berjalan dengan cukup baik pada awalnya, tetapi pada akhirnya mengalami masalah juga. Amerika Serikat mulai mengalami defisit neraca perdagangan yang besar karena pengeluaran yang tinggi untuk Perang Vietnam dan program sosial domestik. Pada saat yang sama, beberapa negara seperti Prancis dan Jerman mulai menumpuk cadangan dolar Amerika Serikat dan menuntut penggantian dolar AS mereka dengan emas. Pada akhirnya, defisit Amerika Serikat yang terus bertambah dan permintaan emas yang meningkat menyebabkan sistem Bretton Woods mengalami keruntuhan pada tahun 1971 ketika Amerika Serikat memutuskan untuk membatalkan pengikatan dolar AS pada harga tetap emas. Meskipun sistem ini hanya berjalan selama sekitar 27 tahun, tetapi sistem ini tetap dianggap sebagai bagian penting dalam sejarah sistem moneter internasional karena mengatur dasar sistem moneter internasional modern. Setelah keruntuhan Bretton Woods, sistem moneter internasional beralih ke sistem floating exchange rate, di mana nilai tukar mata uang ditentukan oleh pasar bebas. Faktor penting lainnya adalah bahwa pada konferensi di Bretton Woods juga dibentuk IMF atau International Monetary Fund dan World Bank. IMF memainkan peran penting selama masa Bretton Woods, di antaranya yaitu memberikan pinjaman kepada negara-negara yang mengalami kesulitan keuangan, menjaga stabilitas nilai tukar dengan membantu negara-negara dalam mengatasi ketidakseimbangan neraca perdagangan, dan menjaga nilai tukar mereka tetap stabil, kemudian membantu negara-negara dalam memelihara cadangan devisa yang cukup, memberikan saran dan rekomendasi kebijakan ekonomi kepada negara-negara yang sedang mengalami krisis, dan membantu negara-negara dalam proses restrukturisasi ekonomi dan keuangan mereka setelah mengalami krisis keuangan. Sementara itu, World Bank yang secara resmi dikenal sebagai Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan atau International Bank for Reconstruction and Development atau IBRD, tidak secara langsung terlibat dalam sistem moneter Bretton Woods. Namun World Bank memainkan peran penting dalam membantu negara-negara dalam memulihkan ekonomi pasca perang dan mempromosikan pembangunan ekonomi jangka panjang. World Bank merupakan lembaga keuangan internasional yang dimiliki oleh anggota yang terdiri dari sekitar 189 negara. Masing-masing negara anggota memiliki saham dalam World Bank dan proporsi sahamnya tergantung pada ukuran ekonomi mereka. Sebagai hasilnya, negara-negara dengan ekonomi yang lebih besar memiliki saham yang lebih besar pula, sehingga mereka memiliki hak suara yang juga lebih besar dalam memutuskan kebijakan lembaga tersebut. Meskipun ada 189 negara anggota, mayoritas saham dimiliki oleh negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Prancis, dan Inggris. Selain negara anggota, Bank Dunia juga memiliki pihak pengamat termasuk organisasi internasional, lembaga swasta, dan pemerintah non-anggota. Meskipun tidak secara langsung terlibat dalam sistem moneter Bretton Woods, World Bank memainkan peran penting dalam membantu negara-negara dalam memulihkan ekonomi pasca perang
dan mempromosikan pembangunan ekonomi jangka panjang. Saat ini, World Bank tetap berperan sebagai lembaga penting dalam pembangunan ekonomi global dan membantu negara-negara dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi melalui International Development Association atau IDA, the International Finance Corporation atau IFC, dan Multilateral Investment Guarantee Agency atau MIGA. Gambar ini akan saya jelaskan lebih rinci pada slide berikutnya. International Development Association atau IDA adalah lembaga khusus dari Bank Dunia yang didirikan pada tahun 1960. IDA didanai oleh negara-negara anggota Bank Dunia dan menerima kontribusi sukarela dari pemerintah dan organisasi internasional lainnya. Tujuan utama IDA adalah untuk memberikan bantuan keuangan dan teknis kepada negara-negara berkembang yang memiliki pendapatan per kapita yang rendah atau sedang. Bantuan yang diberikan oleh IDA bersifat konsesional, yang berarti bahwa bantuan tersebut diberikan dengan suku bunga yang sangat rendah dan jangka waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan pinjaman dari bank komersial. IDA juga memberikan bantuan teknis dan konsultasi kepada pemerintah dan lembaga-lembaga di negara-negara penerima bantuan. Selanjutnya di International Finance Corporation atau IFC. The International Finance Corporation adalah sebuah lembaga internasional yang didirikan pada tahun 1956 sebagai bagian dari Grup Bank Dunia. IFC berfokus pada investasi sektor swasta di negara-negara berkembang dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di negara-negara tersebut. Peran utama IFC adalah sebagai penyedia modal investasi, baik dalam bentuk pinjaman maupun investasi langsung kepada perusahaan-perusahaan swasta di negara-negara berkembang. IFC memiliki fokus khusus pada sektor-sektor yang dianggap memiliki dampak sosial dan lingkungan yang besar, seperti sektor keuangan, energi terbarukan, air dan sanitasi, dan juga pendidikan. Selain itu, IFC juga berfokus pada mempromosikan pengembangan bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu Multilateral Investment Guarantee Agency atau MIGA. MIGA adalah sebuah lembaga internasional yang didirikan pada tahun 1988 sebagai bagian dari Grup Bank Dunia. MIGA bertindak sebagai agen penjamin investasi multilateral dengan tujuan untuk mempromosikan investasi langsung asing ke negara-negara berkembang. Peran utama MIGA adalah sebagai penyedia jaminan investasi. Jaminan investasi yang diberikan oleh MIGA dapat berupa jaminan risiko politik, jaminan risiko transfer, dan jaminan risiko ekspropriasi. Dengan memberikan jaminan investasi ini, MIGA dapat membantu mengurangi risiko bagi investor asing dan meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di negara-negara berkembang. Selain memberikan jaminan investasi, MIGA juga memberikan dukungan teknis dan konsultasi kepada pemerintah dan sektor swasta di negara-negara berkembang. Dukungan ini meliputi bantuan dalam membangun kebijakan dan peraturan yang mendukung investasi, serta bantuan dalam memperkuat kapasitas lembaga-lembaga pemerintah dan sektor swasta. Selanjutnya kita akan membahas sistem moneter yang berlaku setelah runtuhnya sistem Bretton Woods, yaitu nilai tukar fleksibel. Sistem ini terbentuk pasca terbentuknya Jamaican Agreement yang merupakan kesepakatan yang dicapai pada pertemuan G10 di Kingston, Jamaika pada tahun 1976. Kesepakatan ini mengubah sistem nilai tukar yang telah berlaku sejak Perang Dunia Kedua, yaitu sistem Bretton Woods, menjadi sistem nilai tukar bebas yang dikenal dengan istilah Floating Exchange Rate System atau sistem nilai tukar mengembang. Nilai tukar ini sudah diterima oleh IMF. Beberapa poin penting dari Jamaican Agreement adalah penghapusan nilai tetap yang diterapkan dalam sistem Bretton Woods dan diganti dengan sistem nilai tukar mengembang. Dalam sistem ini, nilai tukar mata uang ditentukan oleh pasar bebas dan dipengaruhi oleh permintaan dan pasokan di pasar valuta asing. Fleksibilitas nilai tukar mata uang diakui dapat membantu mengatasi ketidakseimbangan neraca perdagangan dan keuangan antar negara. Oleh karena itu, sistem nilai tukar mengambang yang lebih fleksibel diperkenalkan untuk memfasilitasi fluktuasi nilai tukar yang lebih besar. Selain itu, negara-negara bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter di dalam negerinya, serta berkontribusi terhadap stabilitas sistem moneter internasional. Dengan demikian, maka sistem moneter nilai tukar fleksibel memungkinkan nilai tukar suatu mata uang berubah-ubah terhadap mata uang lainnya secara bebas dan tergantung pada kekuatan pasokan dan permintaan di pasar valuta asing. Dalam sistem ini, fluktuasi nilai tukar dapat terjadi secara cepat dan besar karena dipengaruhi oleh tingkat inflasi antar negara, perbedaan suku bunga, kinerja ekonomi, dan faktor-faktor politik dan sosial.
Meskipun sistem nilai tukar fleksibel juga memungkinkan terjadinya spekulasi dan manipulasi pada pasar valuta asing yang dapat memicu volatilitas nilai tukar dan risiko bagi pihak-pihak yang terlibat, namun sistem nilai tukar fleksibel memberikan fleksibilitas dan adaptabilitas bagi negara-negara dalam mengatasi berbagai tantangan ekonomi. Misalnya, jika suatu negara mengalami defisit neraca perdagangan, nilai tukar mata uangnya dapat turun untuk membuat ekspor menjadi lebih murah dan mendorong impor menjadi lebih mahal, sehingga dapat membantu mengurangi defisit perdagangan. Namun perlu diingat bahwa sistem ini juga memiliki risiko dan kelemahan. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk mengembangkan kebijakan dan instrumen yang tepat untuk mengatasi risiko dan mengoptimalkan manfaat dari sistem nilai tukar fleksibel ini. Dengan sistem moneter yang berbeda-beda, artinya sistem nilai tukar mata uang yang ada pun bermacam-macam ya selama ini. Yang pertama yaitu floating exchange rate yang telah kita bahas sebelumnya, di mana nilai tukar mata uang ini ditentukan oleh kekuatan pasar. Selain dolar, umumnya pertukaran mata uang asing juga ditentukan melalui nilai relatif mata uang pound sterling, euro, dan yen, di mana mata uang tersebut bebas beredar melawan satu sama lain. Yang kedua yaitu pegged exchange rate atau kurs terikat. Kurs terikat adalah sistem nilai tukar mata uang di mana nilai tukar suatu mata uang ditetapkan oleh pemerintah atau bank sentral dan diikat dengan nilai tukar mata uang lain atau komoditas seperti emas. Dalam sistem ini, pemerintah atau bank sentral biasanya berkomitmen untuk membeli atau menjual mata uang mereka di pasar valuta asing dengan harga tetap yang telah ditentukan. Pegged exchange rate bertentangan dengan sistem nilai tukar bebas atau floating exchange rate, di mana nilai tukar mata uang ditentukan oleh kekuatan, pasokan, dan permintaan di pasar. Sistem pegged exchange rate dapat menstabilkan nilai tukar dan dapat membantu memperkuat posisi perdagangan internasional, tetapi juga memiliki risiko seperti kehilangan fleksibilitas dalam kebijakan moneter dan kesulitan dalam menjaga nilai tukar yang ditetapkan dalam kondisi ekonomi yang berubah-ubah. Selanjutnya yaitu dirty float. Dirty float adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sistem nilai tukar mata uang yang mengambang atau fluktuatif, namun dengan adanya intervensi oleh pemerintah atau bank sentral dalam menentukan nilai tukar tersebut. Pemerintah atau bank sentral akan membeli atau menjual mata uang di pasar forex untuk mempengaruhi nilai tukar atau membatasi fluktuasi terlalu besar yang dapat berdampak buruk pada perekonomian negara tersebut. Intervensi ini sering dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kestabilan nilai tukar, mengendalikan inflasi, dan meningkatkan daya saing ekspor negara. Namun, intervensi ini juga bisa menimbulkan risiko keuangan dan memperburuk defisit anggaran atau neraca perdagangan. Dalam praktiknya, banyak negara yang menerapkan sistem nilai tukar dirty float karena dianggap memberikan fleksibilitas namun tetap memegang kendali atas nilai tukar mata uangnya. Salah satunya yaitu Cina, yaitu sejak tahun 2005 telah mulai memberlakukan sistem nilai tukar ini. Kemudian terdapat pula fixed exchange rate. Sistem ini dipakai oleh Uni Eropa sampai tahun 1973. Fixed exchange rate adalah sistem nilai tukar mata uang di mana nilai tukar dari mata uang satu negara terhadap mata uang negara lainnya ditetapkan oleh pemerintah atau bank sentral dengan nilai tetap tertentu. Dalam sistem nilai tukar yang tetap, nilai tukar mata uang tersebut didasarkan pada suatu nilai referensi, seperti nilai emas atau mata uang lainnya. Keuntungan dari sistem nilai tukar tetap adalah stabilitas dan kepastian nilai tukar, memudahkan perdagangan internasional, dan memberikan perlindungan pada impor dan ekspor. Namun, tetapnya nilai tukar dapat menjadi tidak fleksibel sehingga menyulitkan untuk menyesuaikan kebijakan moneter dan fiskal di negara tersebut. Selain itu, negara dengan sistem nilai tukar tetap juga beresiko mengalami kekurangan likuiditas dan mengalami tekanan inflasi jika penetapan nilai tukar tidak sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini. Selanjutnya kita bahas mengenai fungsi bursa valuta asing. Bursa valuta asing atau foreign exchange market atau disingkat forex merupakan pasar terdesentralisasi di mana mata uang dari berbagai negara diperdagangkan. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa forex memainkan peran penting dalam mentransfer daya beli uang antar negara. Hal ini disebabkan karena bursa valuta asing memiliki berbagai fungsi dalam perekonomian global. Misalnya, sebagai tempat transaksi mata uang. Bursa valuta asing merupakan tempat di mana individu, perusahaan, dan institusi keuangan dapat membeli dan menjual mata uang asing. Transaksi di bursa valuta asing dilakukan melalui perantara seperti bank atau broker.
Bursa valuta asing juga menyediakan instrumen keuangan seperti swap valuta yang memungkinkan perusahaan dan investor untuk mengambil kredit valuta asing. Swap valuta adalah kesepakatan di mana dua pihak setuju untuk menukar jumlah tertentu dari dua mata uang yang berbeda dan kemudian menukar kembali jumlah tersebut di masa depan. Ini memungkinkan perusahaan untuk mendapat akses ke mata uang yang diperlukan untuk melakukan perdagangan internasional dan meminimalkan risiko pergerakan nilai tukar. Kemudian fungsi investasi. Bursa valuta asing juga dapat digunakan sebagai alat investasi bagi investor. Investor dapat membeli dan menjual mata uang asing dengan tujuan memperoleh keuntungan dari fluktuasi nilai tukar mata uang. Selain itu, bursa valuta asing juga berfungsi sebagai mekanisme untuk menentukan harga mata uang yang adil dan efisien di seluruh dunia dalam rangka pembayaran internasional dan perdagangan internasional. Dalam bursa valuta asing, harga mata uang ditentukan oleh kekuatan pasokan dan permintaan di pasar. Selanjutnya kita bahas kurs dalam bursa valuta asing. Kurs adalah nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam kurs, yaitu kurs beli, yaitu kurs yang digunakan oleh bank atau money changer untuk membeli mata uang dari nasabah atau pelanggan mereka. Sementara kurs jual yaitu kurs yang digunakan oleh bank atau money changer untuk menjual mata uang kepada nasabah atau pelanggan mereka. Kemudian ada kurs tengah. Kurs tengah merupakan nilai rata-rata antara kurs beli dan kurs jual dari suatu mata uang. Kurs tengah sering digunakan sebagai referensi atau patokan dalam perhitungan kurs. Kurs bisa berubah setiap saat tergantung pada faktor-faktor ekonomi, politik, dan kebijakan moneter suatu negara. Oleh karena itu, penting untuk selalu memperbaharui informasi kurs terbaru sebelum melakukan transaksi keuangan yang melibatkan mata uang asing. Selanjutnya, kita bahas mengenai pasar modal internasional. Pasar modal internasional merupakan sebuah tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan modal dan pihak yang kekurangan modal. Perusahaan dan pemerintah dapat memperoleh dana dari investor internasional di pasar modal dengan menjual surat berharga seperti saham, obligasi, dan sekuritas lainnya. Oleh sebab itu, pasar modal internasional menjadi bagian penting dari sistem keuangan global dan memainkan peran kunci dalam memfasilitasi investasi dan perdagangan internasional. Beberapa manfaat pasar modal internasional adalah, yang pertama, sumber pembiayaan global. Pasar modal internasional memungkinkan perusahaan dan pemerintah untuk mengakses sumber pembiayaan dari investor di seluruh dunia, yang dapat membantu mereka untuk memperluas bisnis atau proyek dan memperkuat ekonomi mereka. Kemudian diversifikasi risiko. Investor dapat memanfaatkan pasar modal internasional untuk membeli saham atau obligasi dari perusahaan di berbagai negara. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko portofolio mereka dengan diversifikasi melalui berbagai sektor dan wilayah. Selanjutnya dapat meningkatkan likuiditas. Pasar modal internasional dapat membantu meningkatkan likuiditas pasar, memungkinkan perusahaan untuk menjual saham atau obligasi lebih mudah, dan investor untuk membeli atau menjual surat berharga mereka dengan lebih cepat. Selanjutnya yaitu sebagai penyeimbangan neraca pembayaran. Negara yang kekurangan sumber daya keuangan dapat memperoleh dana dari pasar modal internasional untuk membiayai kebutuhan ekonomi mereka yang dapat membantu menyeimbangkan neraca pembayaran mereka. Selanjutnya yaitu mengurangi biaya modal. Pasar modal internasional dapat membantu mengurangi biaya modal karena ada lebih banyak sumber pembiayaan yang tersedia bagi perusahaan dan pemerintah. Namun, pasar modal internasional juga memiliki risiko yang harus dipertimbangkan seperti risiko politik, risiko mata uang, dan risiko likuiditas. Oleh karena itu, penting bagi investor untuk memahami risiko dan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, politik, dan keuangan sebelum melakukan investasi di pasar modal internasional. Beberapa jenis pasar modal diantaranya yaitu pasar obligasi dan pasar saham. Pasar obligasi adalah tempat di mana instrumen keuangan berupa obligasi diperdagangkan oleh investor. Obligasi adalah surat hutang yang dikeluarkan oleh perusahaan, pemerintah, atau lembaga keuangan lainnya. Obligasi diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan ketika mereka tidak dapat memperoleh tambahan modal melalui pinjaman kredit di bank. Kemudian investor akan membeli obligasi tersebut dengan harapan untuk memperoleh pengembalian seperti bunga atau pendapatan atas nilai pokok yang diinvestasikan. Sedangkan pasar saham merupakan tempat di mana saham diperdagangkan atau dapat diperjualbelikan oleh investor individu atau institusional. Saham adalah bentuk kepemilikan dalam sebuah perusahaan dan memiliki harga yang berfluktuasi di pasar saham.
Perusahaan dapat menjual bagian saham kepemilikannya, dan investor lain dapat memperdagangkan kepemilikan sahamnya juga pada investor lainnya. Investor ini membeli saham dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dari peningkatan harga saham atau melalui dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Sebaliknya, sebuah perusahaan dapat memenuhi kebutuhan modalnya di pasar saham dengan menjual sahamnya kepada orang lain. Beberapa perbedaan saham dan obligasi antara lain ialah obligasi diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan swasta atau BUMN yang membutuhkan tambahan modal, sedangkan saham diterbitkan oleh perusahaan publik yang terdapat pada bursa saham. Obligasi merupakan surat utang yang menjanjikan pembayaran bunga dan pengembalian pokok dalam jangka waktu tertentu kepada investor yang membelinya. Perusahaan atau pemerintah membayar bunga kepada pemegang obligasi dan pada saat jatuh tempo, mengembalikan jumlah pokok yang diinvestasikan ditambahkan dengan besaran bunganya. Sedangkan pemilik saham mendapatkan keuntungan dari besarnya dividen dan kepemilikannya akan selalu berlaku selama perusahaan masih ada dan selama pemilik saham tidak menjual sahamnya pada investor lain. Dari segi prioritas pembayaran, pada saat perusahaan bangkrut, pemegang obligasi memiliki prioritas pembayaran yang lebih tinggi dibandingkan pemegang saham. Pemegang saham hanya akan dibayar setelah semua utang dan kewajiban perusahaan lainnya terpenuhi. Selain itu, pemegang saham memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham dan dapat mempengaruhi keputusan perusahaan. Sedangkan pemegang obligasi tidak memiliki hak suara atau tidak diberikan hak untuk mengemukakan usulan terkait kebijakan perusahaan. Demikianlah pembahasan kita minggu ini ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam video ajaran berikutnya. Dadah!